Kita masuk pada contoh soal. Ada dua contoh soal. Contoh soal pertama. Sekeping uang logam dilambungkan sebanyak 3 kali. Nah, muncul pertanyaan di sana ya. Berapa peluang ya? Berapa peluang muncul sisi gambar sebanyak 2 kali, gitu kan? Nah, dari soal ini kita cek dulu N kita berapa? N kita berapa? 3 ya. Selalu ingat N itu banyaknya percobaan, berarti dilambungkan sebanyak 3 kali berarti 3. Peluang sukses yang mana? P-nya mana? Kan gitu ya. Berarti P kita itu adalah apa? Kalau keterangannya berarti apa? Muncul sisi gambar saja ya. Peluang sukses. Karena itu kan 3 kali berturut-turut. Jadi kita hitung 1 kali aja nanti peluangnya. Nanti Q kita itu berarti muncul kalau uang koin dilemparkan maka ruang sampelnya hanya 2. Gini toh. Kalau bukan angka ya gambar gitu kan. Nah, karena kita ditanya muncul sisi gambar sebanyak 2 kali toh. Berarti nilai P kita ini berapa? Berarti kita sama dengan menghitung peluang gambar. Peluang munculnya gambar pada pelemparan uang koin itu berapa? Sama dengan 1/2 gitu kan? 1 kali lempar ya. Dan Q itu adalah peluang munculnya sisi angka atau yang bukan gambar. Berarti sama ya. Berarti 1 kurang 1/2 ya. Atau 1/2 juga gitu kan. Oke, kita sudah tahu gambar dan angka. Nah, selanjutnya karena ditanya berapa peluang muncul sisi gambar sebanyak 2 kali ya. Berarti yang diminta itu dari 3 kali pelemparan itu, dari N3 itu diharapkan ini P ini muncul sebanyak 2 kali. Gambar itu 2 kali kan gitu kan. Nah, kalau kita mau hitung banyaknya ya, banyaknya N-nya, banyaknya X ya. X kita kan sama dengan 2 sekarang ya. Dalam soal ini kan X kita sama dengan 2 ya. Kan yang ditanya dalam soal ini dalam penulisan distribusi binomial kan begini ya. F2 toh sama dengan peluang dari N sama dengan 2. Diharapkan itu 2 itu adalah gambar itu muncul 2 kali. Nah, kalau kita tuliskan dengan langsung dengan mempergunakan rumus distribusi binomial bisa nih. Berarti kan kita hitung B binomial dari X-nya itu mana? 2. 2 itu merupakan apa? Munculnya sisi gambar 2 kali. Berapa kali lempar dia? N-nya 3. Peluang muncul sisi gambar itu berapa? 1/2. Nah, sudah dapat nih. Ini adalah X-nya gitu kan. Ini adalah N-nya dan ini adalah P-nya. Nah, ya kan 0,5. Kalau mau dilihat di tabel bisa kayak ini Pak, langsung bisa nih. Ya, karena yang ditanya adalah F kecil berarti distribusi binomial doang, berarti N-nya 2, bisa dengan tabel. Bisa dengan Excel ya. X-nya itu 2 kali muncul sisi gambar dan peluang muncul sisi gambar itu 1/2 atau 0,5. Kita lihat di sini mana 0,5 ini. Ya. Saya ulang ya. Ini berarti N-nya adalah 3 karena 3 kali lempar ya. Nah, ini X-nya 2 yang diminta adalah muncul sisi gambar 2 kali. Nah, peluangnya itu 0,5 yang ini nih. Ini hasilnya 0,375 itu. Jadi kalau dengan tabel sebenarnya bisa kita langsung isi itu. Ya pasti hasilnya itu 0,375 itu. Dengan tabel kita dapat nih, nggak usah repot-repot, nggak usah pakai rumus lah. Dapatnya dia 0,375 tuh, nggak usah repot-repot. Atau dengan mempergunakan Excel sama nggak Pak? Kita cek ya. Kita coba kalau dengan Excel ya. Saya bikin di sini misalnya. Berarti formula insert function, saya ulang lagi statistikal, pilih binomial. Distribusi binomial ya, binom.dist tulisannya, gitu kan? X kita 2 ya, N-nya 3 kali lempar ya. Peluang munculnya sisi gambar itu 0,5. Karena yang ditanya adalah distribusi binomial bukan kumulatif, maka pilih di sini false.
ya, bukan kumulatif. Oke, itu 0,375. Sama kan? Itu dia bilangan pecahan itu ya, atau rasional dia 0,375. Kalau kita besar tetap ya 000, berarti 0,375 sama ini 0,375. Nah, tapi sekarang kan kita sudah belajar rumus dari distribusi binomial itu, maka kita pakai rumus itu, ya kan? Kalau mau pakai rumusnya bagaimana? Oke, kita cek di sini rumusnya tadi mana ini, ya kan? Berarti kita pakai ini, karena yang ditanya adalah distribusi binomialnya, bukan kumulatif. Berarti ini, ya ini kombinasi xn, ya kan? P pangkat n, P pangkat x ya, Q n kurang x. Atau kita tulis aja sana kan. Rumus itu nanti tinggal kita isi unsur-unsurnya gitu kan. Oke, kalau dengan rumus gimana Pak? Ya kita hitung dia. Kalau dengan rumus berarti kan yang ditanya adalah F2 ya. Tuh, kalau dengan rumus distribusi binomial itu kan berarti F2 itu ya. Atau kita pakai X biasa dulu, Fx ya, dari Px besar sama dengan X kecil ya. Itu kan tadi rumusnya adalah sama dengan kombinasi ya. Kombinasi X N ya dikali P pangkat X ya dikali Q pangkat N dikurang Q. Kita sudah tahu tadi ya dari penjabaran ini kita sudah tahu ini untuk N-nya berapa, X-nya berapa ya. Berarti F2 karena yang ditanya itu munculnya gambar sebanyak 2 kali, berarti F2 ini sama dengan P peluang dari X sama dengan 2 gitu kan. Berarti kan sama dengan kombinasi ya, dari 2X nya N nya 3, banyak percobaan 3 ya. P itu tadi 1/2 ya, peluang muncul sisi gambar. Pangkat X berapa? 2 toh? Dikali ya 1/2 untuk Q, peluang muncul angka atau bukan gambar juga 1/2. N nya berapa? Percobaan itu 3 kali, X nya 2 kan gitu ya. Berarti sama dengan ini. Oke, kombinasi 2 unsur diambil dari 3 unsur, berarti 3 faktorial gitu kan, dibagi 2 faktorial dikali 3 kurang 2 faktorial ya. Kalau kayak 1/2 pangkat 2 itu berapa? 1/4 toh, dikali ini 1/2 pangkat 3 kurang 2 1, berarti 1/2 gitu toh. Berarti sama dengan berarti ini 3, di sini 2 faktorial, berarti 3 kali 2 faktorial, 2 faktorial kali 1 tetap 2 faktorial nih, habis nih 1/4 kali 1/2 sama dengan 1/8. Berarti jawabannya adalah 3/8. Itu peluangnya ya, 3/8. Sama kayak itu Pak, 0,375 ya, kamu itu sendiri. Kalau dibagikan 3/8 itu berapa? Sama ya? Sama kan tidak ya? 0,375. Sama ya? Sama toh? Tuh, 3 bagi 8 ya. Dengar ya. Tuh. 0,375. Sama ya? Itu dia. Sama kok. Ya, itu contoh tentang binomial ya, distribusi binomial. Dan oke, contoh 2, sebuah pabrik merakit 400 unit televisi terdiri atas 240 tipe A dan 150 tipe B. Pabrik ingin mengetahui kualitas hasil rakitan televisi tersebut ya, sesuai standar atau tidak. Nah, tim uji atau dibentuk tim uji, dia mengambil 150 unit televisi secara acak untuk diuji kualitasnya. Artinya dari 400 unit itu diambil 150 unit. Nah, muncul pertanyaan yang pertama, berapa peluang terambil 90 televisi? Yang B, berapa peluang terambil paling banyak 50 televisi tipe B? Dan yang C, berapa peluang terambil paling sedikit 80. Nah, ini adalah merupakan percobaan binomial ya. Sekarang kita jawab dia, kita kerjakan dulu yang A ya. Nah, kalau yang A itu kita N-nya berapa dulu? N. Banyaknya percobaan itu adalah memilih 150 unit dari 400 ya. Berarti ada 150 gitu kan N-nya. Sekarang P itu apa? Nah, karena yang A itu
berapa peluang terambil 90 televisi tipe A? Berarti peluang suksesnya itu adalah terambil tipe A ya. Gitu kan? Terambil kan gitu ya. Terambil. Nah, Q-nya berarti terambil ya kan? Terambil TV bukan tipe A, berarti tipe B gitu kan. Nah, kalau sekarang berapa peluangnya nih? Maka P ini berapa nih peluang suksesnya? Maka hitung tipe A di sana ada berapa? Ada 240. Berarti 240 gitu kan dibagi seluruh jumlah TV ada berapa? 400. Oke, jadi berapa nih? Ini kalau kita buat dalam desimal dia 0,6. Nah, berarti Q-nya atau yang terambil bukan tipe A, berarti yang terambil tipe B ya. Berarti tinggal dikurang aja kan? Berarti 1 dikurang 0,6. Berarti sama dengan 0,4 kan? Nah, sekarang yang ditanya berapa peluang terambil 90. Berarti X kita 90 nih ya. Berarti kita tahu di sana. Berarti X kita. Berarti yang A itu yang ditanya apa? Karena yang ditanya berapa peluang terambil distribusi binomialnya, berarti F dari 90 ya. Berarti sama dengan peluang dari ya X-nya sama dengan 90. Oke, kita pakai rumus. Berarti kombinasi dari 90 diambil dari 150 unsur. Ya kan? Berarti P pangkat X berarti 0,6 ya. Pangkat 90 ya. Dikali Q berarti 0,4 pangkat berarti 150 kurang 90 ya. Berarti 60. Nah, ini dihitung. Ya dah, hitung itu. Ini kan bisa kita tulis ini sama dengan binomial dari X-nya 90 ya toh. Oke, N-nya 150 gitu kan. Dan peluang suksesnya atau peluang terpilihnya tipe A itu 0,6. Kan begini penulisnya. Nah, ini kan saya ulang lagi ya. Ini adalah X, ini adalah N, dan ini adalah P, peluang sukses. Itu toh? Tuh. Karena kalau dihitung dengan kalkulator ini kombinasi 90 dan 150 itu besar sekali. Ya toh? Jadi sebaiknya kita gunakan Excel ya. Jadi formula insert function ya. Maka kita pilih ke binomial distribution ya, oke ya. Karena yang ditanya adalah distribusi binomialnya ya. Berarti numbernya itu berarti X-nya berapa? 90 ya. 90. Percobaannya 150 ya. Probabilitasnya berapa? 0,6 ya. 0,6 ya. Nah, kumulatif atau bukan? Bukan ya. Karena yang ditanya peluang terpilihnya atau terambilnya 90 televisi tipe A dari 150 itu. Berarti kita tulis false di sini. Itu jawabannya 0,06637. Kalau kita buat dia 4 di belakang koma ya, 0,06664. Oke, kita isi di sini. Berarti dia sama dengan 0,00664 gitu ya. Itu peluang terambilnya 90 televisi tipe A dari 150 kali atau dari 150 TV yang diambil dari secara acak diambil dari 400 TV keseluruhan. Itu yang menjawab yang A ini. Nah, yang B. Nah, yang B ini hati-hati. Ini kita sudah berbicara tentang kumulatif. Karena yang ditanya berapa peluang terambil paling banyak 50 televisi tipe B. Nah, sekarang dibalik. P-nya itu bukan tipe A tapi tipe B. Ya toh? Yang B itu N-nya tetap yaitu 150 karena percobaannya sama itu mengambil 150 televisi dari 400 ya, maka N-nya tetap 150. Hanya P-nya berbeda nih. P-nya bukan 0,6 tetapi 0,4 karena yang ditanya itu adalah peluang berapa peluang terambil paling banyak 50 televisi tipe B ya.
berarti tipe B yang P, yang peluang suksesnya. Maka Q-nya itu, Q-nya adalah kebalikannya, berarti 0,6, gitu kan? Nah, yang ditanya apa? Yang ditanya di sana bukan distribusi binomial, jadi bukan F ya, tetapi F besar ya. Nah, yang ditanya itu kan F besar nih, F dari K. 50 ya, X kita 50, berarti 50 nih ya. Berarti sama dengan peluang kumulatif ini, ya kan? Karena kita lihat bahasanya di sana dia paling banyak 50, berarti X-nya PX lebih kecil sama dengan gitu toh. Lebih kecil X itu ya, saya bikin sini X lebih kecil sama dengan 50. Nah, ini kita pakai rumus mana? Kita pakai rumus distribusi binomial kumulatif penjumlahan itu. Di sini sigma ya. Sigma ya kan? X sama dengan 0 sampai ini 50 ya, sampai 50 ya kan? Dan X kita berapa gitu kan? Kombinasi X sampai N kita 150 ya, berarti kombinasi X sampai 150 N kita gitu kan, baru dikali P pangkat ya, P pangkat X ya, P pangkat X kali Q pangkat N kurang X. Karena dia sigma, ini kan kalau kita uraikan dipanjang ini ya. Gimana kita ngitungnya ini kan? Berarti kan begini maksudnya. Berarti kombinasi dari X mulai dari 0 kan gitu kan. 0, 150 gitu kan. P pangkat 0 gitu kan. Q pangkat 0 kurang 0 kurang 150 ya. 150 kurang 0 bukan 0 ini. P pangkat 0 dikali Q pangkat N kurang X ya. Berarti 150 kurang 0 berarti 150 ya, tetap 150 kan, 50 nih. Jadi ditambah gitu kan, kombinasi dari 1 sampai 150 gitu kan, P pangkat 1 kali Q pangkat 140 berapa? 9 ditambah dan seterusnya. Oke, P dan Q kita sudah tahu malahan nih ya, karena yang ditanya TPB berarti ini 0,4 ya kali 0, berarti kan kombinasi dari 2 gitu kan, dari 150 dikali, kalau P nya kan jelas ya 0,4 karena tipe B ya, pangkat 2 kali 0,6 pangkat 148 ini dan seterusnya nih gitu. Nanti paling akhir itu kombinasi dari paling akhir 50 toh, 50 ya kan, karena peluang paling banyak itu 50 kan. Nah, 50 150 gitu kan, di 0,4 pangkat 50 gitu toh kali itu, berarti di sini 0,6 ya, pangkat 150 kurang 50 pangkat 100. Wah, ini ngitungnya gimana nih, ruwet ya. Sedangkan ngitung yang ini saja maka boleh mempergunakan tabel ya. Cuman hanya tabel kita kan terbatas ya. Tabel yang tadi disajikan itu terbatas. Jadi ada tabel yang bisa cek nanti, tabel distribusi binomial ya. Nah, tetapi karena kita memiliki aplikasi Excel, maka pakai Excel aja nih. Kita hitung ini sekarang B dari X-nya 50 gitu kan, N-nya 150, peluang suksesnya 0,4. Tapi ingat, dia merupakan kumulatif ya, kumulatif. Oke, kita lihat di Excel ya. Tuh, kita hitung di sini misalnya ya. Selalu saya bikin formula, saya ulang-ulang lagi, saya tidak copy paste biar ingat. Statistikal, saya pilih bukan beta tetapi binomial. Oke, berarti 50 X-nya, N-nya 150 ya. Probabilitasnya 0,4 ya kan, untuk televisi tipe B ya. Nah, dia kumulatif ya, jadi kita klik saja sini true ya, itu dia
0,553753 kita bulatkan menjadi K 0,554 ya, atau 0,0555. Kalau dicari dalam tabel nanti akan ini nilainya 0,0555 itu distribusi binomial kumulatif ya, distribusi binomialnya atau peluang. Dalam kasus kita itu nilai peluang terpilihnya paling banyak 50 televisi tipe B. Peluangnya dari percobaan itu akan itu 0,05 ya. Nah, sekarang yang C ya, bagian akhir yang C. Nah, ini kan pertanyaannya dibalik nih, yang C ya. Berapa peluang terambil paling sedikit? Kalau tadi paling banyak, sekarang paling sedikit ya. Gimana kita nih ngitungnya? Kumulatif juga nih, tapi caranya kebalik ya. Nah, yang C itu N-nya sama berapa? 150. P-nya berapa? Berarti dibalik dia, karena tipe A berarti P 0,6 ya. Q-nya yang 0,4. Nah, yang ditanya apa? Gitu toh? Yang ditanya apa? Peluang kumulatif ya toh, dari mana? Kalau peluang kumulatif 80, nanti X lebih kecil sama dengan 80. Paling banyak 80, benar. Ini tidak, paling sedikit ya. Paling sedikit. Jadi penulisannya kita masuk langsung ke peluang itu dia begini ya. Berarti peluang dari gini kan. X itu ini lebih besar sama dengan 80. Nah, ini mesti dihitung dengan cara bagaimana? Mesti begini. Mesti dikurangkan. Karena total seluruh peluangnya nanti 1 ya. Berarti mesti 1 dikurang. Ini. X lebih kecil sama dengan 79. Begitu. Jadi yang kita hitung ini. Yang kita cari di tabel ini. Tuh ya. Nah, itu. Jadi kalau kita bikin dalam rumusnya ya bisa juga ya. Berarti kan 1 dikurang sigma ya, X sama dengan 0 dari sampai 79 gitu kan. 150 ya. P-nya 0,6 pangkat X dikali Q pangkat N dikurang gitu kan. Nah, kalau dijabarkan seperti ini sulit juga. Nah, lebih bagus kita mempergunakan ini. 1 dikurang binomial dari, berarti ini dia 79 ya. Oke, dia N-nya 150. Peluangnya adalah 0,6 gitu kan. Ini berarti 1 dikurang. Nah, kita cek lagi di Excel ya. Itu kurang nih. Berarti ulang-ulang lagi formula statistikal, saya pakai binomial distribusi. Berarti 79 ya, 150. P-nya itu atau peluangnya itu 0,6. Peluang terpilihnya televisi PA. Dia kumulatif kah? Yes, berarti true. Nah, kumulatif itu 0,4086. Kita bikin saja menjadi 4 desimal ya. Itu 0,0409. Itu dikurangkan, berarti 1 dikurang ya. 1 dikurang 0,00409. Sudah pembulatan ya. Maka peluangnya berapa? Peluangnya 0,95591. 0,955. Inilah peluang terpilihnya atau terambilnya ya, terambilnya televisi atau terambilnya paling sedikit 80 televisi tipe A. Jadi teknik menghitung ini mesti dipahami. Pengertian dari paling sedikit, paling banyak sangat berbeda. Ya, itu 0,09591. Itu jawaban contoh soal 2 ya.